Do you wanna know? Well, I've been thinking about you. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa berjumpa lagi di Rumah Karir Channel. Mari kita belajar semangat meskipun bulan suci Ramadan. Bagi yang menjalankannya, insya Allah belajar itu tidak ada batasnya ya. Semoga dengan kita belajar terus menerus, latihan soal terus menerus, dimudahkan saat mengerjakan soal ujian ya. Dan semoga yang melihat video pembelajaran ini, teman-teman dimudahkan segala urusannya, dilancarkan rezekinya, dipermudah bagi yang nanti mengerjakan ujian ya. Semoga nilainya mendapatkan nilai yang memuaskan dan mendapatkan keberkahan. Amin ya robbal alamin. Ya, langsung saja latihan soal ujian sekolah untuk SD atau MI Mapel Bahasa Indonesia kelas 6 2020-2021. Langsung saja. Jika menemukan teks bacaan, kita langsung ke soalnya terlebih dahulu ya. Siapa nama tokoh utama pada paragraf pertama? Oke, kita lihat secara membaca secara cepat saja. Tokoh yang ada di paragraf pertama yaitu anak bungsu dari pasangan Pak Tohari dan Ibu Kanti, yaitu bernama Ahmad ya, yang sudah saya bold. Oke. Jadi, nama tokoh utama pada paragraf tersebut adalah sudah jelas ya, yaitu Ahmad. Oke, nomor 2. Kalimat tanya yang sesuai isi paragraf kedua adalah, oke, kita perhatikan dengan seksama. Paragraf kedua itu membahas Ahmad sudah berhasil menghasilkan belasan buku cerita yang dikarangnya sendiri. Nah, selain menghasilkan beberapa buku cerita, Ahmad juga selalu menjadi juara dalam setiap lomba yang diikutinya ya. Oke, lanjut saja kalimat tanya yang sesuai dengan paragraf kedua tadi ya, yaitu yang paling tepat adalah D. Selain mengarang buku, prestasi apa saja yang dimiliki Ahmad? Lanjut, nomor 3. Ide pokok yang terdapat dalam paragraf ketiga. Nah, paragraf ketiga ini membahas semua prestasi yang diraih oleh Ahmad itu melalui perjuangan, ketekunan ya. Nah, diingat-ingat ini semua di ide pokok itu mengambilnya dari awal kalimat. Bisa jadi di akhir kalimat apabila di paragraf tersebut mengandung kalimat simpulan. Selama tidak ada kalimat simpulan berarti sudah jelas untuk ide pokoknya ada di awal kalimat. Nah, kita masih ingat untuk ide pokok dalam paragraf ketiga yaitu, langsung saja tadi yang ada di dalam bacaan, prestasi dapat diraih melalui perjuangan, ketekunan, dan kemauan yang kuat. Kita lanjut nomor 4. Kalimat berikut yang sesuai dengan paragraf pertama. Oke, kita cari lagi untuk paragraf pertama, bahas apa sih yang di dalam paragraf pertama itu. Nah, di sini menjelaskan bahwa kegemaran menulis si Ahmad itu muncul dari sejak usia 8 tahun ya, masih sangat muda. Jadi kemahiran tersebut itu jadi merupakan warisan ya. Masih muda sudah memiliki bakat ya. Jadi kalimat berikut yang sesuai dengan paragraf pertama yaitu A. Meskipun masih muda, Ahmad memiliki bakat menulis. Karena tadi bakatnya itu diceritakan di paragraf pertama itu dimulai dari usia 8 tahun. Nah, sekarang soal nomor 5. Perhatikan gambar kemasan obat berikut ya. Kita langsung ke soal. Salma berumur 4 tahun. Jika ia pilek, berapa dosis untuk minum obat ini? Nah, kita langsung di kemasan obat itu tertera 3-6 tahun, sedangkan usia Salma itu 4 tahun, berarti cari yang urutan yang kedua 3-6 tahun. Itu 3 kali sendok teh. Jadi 3 kali 1 sendok teh itu maksudnya diminum 3 kali dalam sehari dan ukurannya itu 1 sendok teh. Dan jawaban yang betul adalah D. Sehari 3 kali, setiap minum 1 sendok teh.
Oke, ini suruh mengurutkan ya. Urutkan petunjuk penggunaan alat di bawah ini. Ini adalah blender ya, gambar blender. Mari kita urutkan ya. Oke, yang pertama itu pasangkan steker ya, pasangkan steker blender pada stop kontak ya. Lalu kemudian setelah itu buka tutup blender itu nomor 5 ya. 1, 5, buka tutup blender dan masukkan potongan-potongan buah yang telah dicuci. Setelah memasukkan potongan buah itu tambahkan air. Nomor 2, tambahkan air secukupnya, kemudian tutup blender rapat-rapat. Setelah memberikan air itu tekan tombol on atau option yang ketiga, tekan tombol on atau tombol power, dan yang terakhir tunggu buah hancur, kemudian tuang ke dalam gelas yang telah disiapkan. Yaitu jawabannya urutan yang A, 1, 5, 2, 3, dan 4. Jadi teman-teman perlu konsentrasi untuk mengurutkannya. Kita membayangkan saja waktu mau membuat jus ya, jus buah. Jadi urutannya seperti apa. Nomor 7. Perhatikan kutipan rubrik surat pembaca berikut. Nah, langsung saja pertanyaan, jangan ke bacaannya terlebih dahulu biar mudah. Kalimat saran dalam rubrik surat pembaca di atas terdapat pada nomor, kita lihat ya. Kita lihat yang mengandung kalimat saran. Kita bisa baca cepat saja. Nah, ini yang urutan ketiga. Bu, tolong ulas film The Poland Express ya. Jadi itu option yang C, nomor 3. Itulah mudahnya kita membaca soal terlebih dahulu daripada teks bacaannya. Nomor 8. Kalimat utama pada paragraf tersebut adalah seperti tadi yang saya katakan ya. Di akhir paragraf tidak ada kalimat simpulan, berarti sudah jelas ya, kalimat yang namanya kalimat utama itu ada di awal paragraf. Nah, itu kalimat awal paragrafnya itu yang saya bold ya. Dalam rangka Hari Pelestarian Lingkungan dan Penghijauan Sedunia, gerakan memungut sampah mulai dikampanyekan kepada masyarakat di Jakarta. Dan jawabannya adalah A. Oke, nomor 9. Ini ada teks percakapan. Nah, ini disuruh soalnya itu menyuruh simpulan isi teks percakapan di atas adalah, yuk kita berarti perlu membaca teks percakapan ini. Apa isi simpulannya? Nada, hai Far, benar juga katamu, hari ini Sinta tidak masuk. Farah, benar kan? Dia sakit gigi, kata ibunya. Sinta malas gosok gigi. Nada, pantas saja dia tidak menjaga kebersihan giginya. Farah, padahal menggosok gigi sangat penting sebagai bagian hidup bersih. Nada, iya, supaya kuman mati, gigi bersih dan sehat. Nah, kesimpulannya ya, kita langsung saja pilih option yang tepat, yaitu D. Biasakan gosok gigi sebagai bagian hidup bersih dan sehat. Ya. Berikut adalah untuk teks bacaan untuk soal nomor 10 sampai 11. Seperti biasa kita langsung ke soalnya, tidak membaca teks bacaan terlebih dahulu ya. Nomor 10, pernyataannya sesuai dengan paragraf di atas adalah ya, di atas itu membahas tentang gemar olahraga merupakan gaya hidup sehat yang harus dibiasakan sejak usia dini. Tujuannya adalah agar di masa mendatang tubuh kita menjadi sehat dan tidak gampang terkena penyakit. Semakin tua, tubuh kita semakin otomatis daya tahannya akan semakin menurun. Dengan sering olahraga, penurunan daya tahan tersebut. Oke, option yang A, dengan sering berolahraga daya tahan tubuh akan menurun. Itu pasti jelas salah ya. Kita harus gemar berolahraga agar tubuh tetap sehat dan tidak mudah terserang penyakit. Yang C, semakin tua daya tahan tubuh secara otomatis semakin meningkat. Itu juga salah. Dan D, biasakan dengan gaya hidup sehat agar awet muda. Nah, yang paling tepat itu pilihannya adalah B ya. Kita harus gemar berolahraga agar tubuh tetap sehat dan tidak mudah terserang penyakit. Sesuai ada di teks bacaan di atas. Nomor 11. Semakin tua kita secara otomatis daya tahannya akan semakin menurun.
Arti kata yang bergaris bawah itu adalah otomatis ya. Jadi artinya arti kata otomatis adalah A. Langsung terjadi, B. Tak dapat dihindari, C. Kejadian secara tiba-tiba, D. Berlangsung dengan sendirinya. Jawabannya adalah otomatis itu berlangsung dengan sendirinya. Nomor 12. Dengan sering olahraga akan menghambat penurunan daya tahan tersebut. Antonim kata menghambat adalah A. Memperlancar, B. Mempengaruhi, C. Menyebabkan, D. Menghalangi. Antonim dari kata menghambat adalah A. Memperlancar. Ya, lawan kata menghambat adalah memperlancar. Nomor 13. Tidak seperti teman-teman lainnya yang setiap saat ini mencari peribahasa ya. Nomor 13 itu mencari peribahasa yang sesuai dengan gambaran cerita di atas. Yuk kita baca ceritanya dulu. Tidak seperti teman-teman lainnya yang setiap saat senang berkelakar, bersenda gurau dan sebagainya. Sejak duduk di bangku kelas 1 sekolah ini, Wemona sudah menunjukkan wataknya yang pendiam dan santun. Terlebih lagi kemampuan dalam menyerap semua materi pelajaran cukup menggembirakan. Duduk di peringkat teratas dalam berprestasi di kelas adalah kebiasaannya. Nah, mencari peribahasa yang tepat ya. A. Bagaikan tong kosong nyaring bunyinya. B. Air berteriak tanda tak dalam. C. Air tenang menghanyutkan. D. Bagaikan mendulang emas di air dangkal. Jawabannya adalah C. Air tenang menghanyutkan. Ini artinya diam-diam tapi ternyata banyak ilmunya. Nomor 14. Di kampung ini Pak Rato sangat dikenal warga. Dia supel, jujur, dan suka membantu. Dengan senang hati ia akan memberi bantuan kepada warga lain yang membutuhkan. Bahkan tanpa diminta pun jika melihat orang lain repot dibantunya meskipun hanya sekedar tenaga. Jadi ini memilih ungkapan lagi ya yang sesuai dengan sikap Pak Rato. Nah, yang A ringan tangan, B ringan kaki, C kaki tangan, D tangan hampa. Jawabannya adalah A. Ringan tangan. Ini ada pantun ya. Kita lihat dulu apa yang diminta. Oke. Bagaimana pesan yang terkandung dalam pantun di atas ya. Kita baca dulu pantunnya. Bunga melati semerbak nan wangi, terlihat mekar berseri di dalam taman. Hilangkanlah congkak dan iri hati agar banyak teman lagi hidup pun nyaman. Nah, untuk maksudnya pilihan yang A, kita harus bebas dari rasa congkak dan iri hati agar dipuji teman. Itu tidak tepat. Orang yang congkak dan iri hati hidupnya nyaman serta banyak teman. C, kita tidak boleh iri hati terhadap teman yang hidupnya nyaman. D, jadi orang jangan congkak dan iri hati agar hidup nyaman dan banyak teman. Iya, option yang tepat adalah yang D. Nomor 16. Nih, perhatikan dua teks ya. Jadi ini biasanya itu membandingkan dua teks, teman-teman itu harus konsentrasi. Nah, di dalam soal itu meminta persamaan. Ingat ya, jika ada teks yang panjang, teman-teman itu harus melihat soalnya terlebih dahulu apa yang diminta soal ya. Di sini ada dua teks dan untuk mencari persamaannya. Oke. Ya. Terciptanya lingkungan yang sehat merupakan dambaan setiap orang, namun pada kenyataannya lingkungan sehat sekarang ini jarang kita temukan. Hal itu disebabkan kurangnya kesadaran penduduk pada wilayah tersebut untuk mewujudkan lingkungan yang sehat. Oke, langsung saja teks kedua, intinya ini sudah bisa keambil. Orang-orang beranggapan bahwa kehidupan di pedesaan itu nyaman dan damai. Anggapan tersebut ternyata tidak semuanya benar. Saat ini di pedesaan pun sudah banyak didirikan pabrik dan pusat peternakan milik orang kaya dari kota. Asap kotoran pabrik serta limbah dari peternakan menyebabkan polusi. Hanya saja jika hujan deras mengguyur tidak mengakibatkan banjir. Nah, yang paling tepat adalah persamaannya A. Kepadatan penduduk menjadi sebab utamanya muncul lingkungan tidak sehat. B. Membahas sulitnya menemukan lingkungan sehat. C. Polusi menyebabkan hilangnya tempat yang nyaman bagi warga pedesaan. D. Lingkungan di perkotaan banyak penduduknya sehingga menjadi tidak sehat. Ya. Dan ini jawabannya adalah option yang B. Sulitnya mencari lingkungan yang sehat. Oke, ini ada
teks lagi untuk menjawab soal nomor 17 dan 18. Oke, kita langsung saja jawab untuk lihat soalnya. Pernyataan yang sesuai dengan jadwal perjalanan kendaraan di atas adalah A. Kita lihat, kereta Kaligung berangkat dari Tegal pukul. Kereta Kaligung yang nomor 2 ya. Baris nomor 2, kereta Kaligung Tegal Semarang. Itu di daftar itu Tegal Semarang berangkat 4.30, berarti option yang A jelas salah. Kita ke B. Bus kota jurusan Semarang Solo berangkat, kita ke bus. Bus itu daftar yang nomor 3, bus kota Semarang Solo. Itu berangkatnya 14.30. Juga sudah salah, itu di option B 4.30. Kita cari option yang C. Bus pariwisata berangkat dari Cirebon, bus pariwisata. Ya, di daftar itu nomor 5. Bus pariwisata ke Cirebon, Jakarta. Oke, berangkat 11.15 dan tiba di Jakarta 16.30. Ya, ini adalah yang paling tepat ya. Kita tidak usah membaca option yang D karena sudah jelas. Yang tepat adalah C. Lanjut lagi. Riani tinggal di Tegal. Kendaraan yang tepat jika ingin ke Semarang adalah, oke, kita perhatikan lagi ya. Riani tadi tinggal di Tegal. Jika pengen ke Semarang, kita lihat itu Tegal Semarang itu option kedua. Jadi alat kendaraan yang perlu digunakan Riani jika ke Semarang adalah kereta api. Oke, kita cocokkan ya, option yang paling tepat ya adalah Riani tinggal di Tegal. Kendaraan yang tepat adalah kereta api Kaligung. A. Nomor 19, bacalah penggalan puisi di bawah ini dengan cermat. Oke, kita lihat pertanyaannya terlebih dahulu. Pernyataan berikut merupakan isi puisi di atas, yaitu, Ibu, engkau adalah wanita mulia, kasih sayangmu tak terkira bagai surya sinari dunia, takkan kulupakan sepanjang masa. Oke, option yang A, kasih sayang seorang ibu pasti mengharapkan balas jasa dari anaknya. Itu tidak benar. Yang B, ibu adalah seorang yang mulia tapi kasih sayangnya sampai anaknya dewasa. Itu juga tidak benar. C, kasih sayang seorang ibu sepanjang masa sehingga tidak akan pernah kulupakan. Oke, untuk perbandingan antara C dan D, aku tak akan melupakan ibu yang telah merawat dan mengasihiku. D tidak ada dibahas dalam puisi ya. Oke, dan yang paling tepat adalah C ya. Oke, lanjut. Nomor 20. Perhatikan cuplikan cerita anak berikut. Kita cari soalnya dulu. Simpulan isi cerita di atas. Oke, untuk mencari simpulan kita baca ceritanya terlebih dahulu. Sinta tidak pernah berbicara kasar terhadap siapapun. Jika ketemu guru, ia selalu memberi salam. Sinta selalu menolong teman-temannya, sehingga banyak teman yang menyukainya. Oke, simpulannya adalah option yang A. Sinta anak yang manja dan baik. B. Sinta suka mencari muka tetapi tidak baik. C. Sinta anak yang baik dan ramah. D. Sinta anak yang ramah dan pemarah. Oke, sudah jelas. Option yang tepat adalah C. Lanjut nomor 21. Perhatikan laporan berikut untuk nomor 21 dan nomor 22 ya. Kita lanjut ke soal terlebih dahulu biar tahu. Nomor 21 itu mencari isi laporan ya, isi laporan. Nah, tadi soal untuk meminta isi laporan. Kita baca dulu laporan ya. Laporan pabrik sandal plastik di Jakarta diawali dengan pukul 15.00 kemarin terbakar. Peristiwa itu diawali dengan bunyi ledakan yang sangat keras. Selang beberapa menit, api membumbung tinggi. Api menjilat-jilat hingga mencapai 50 meter dari permukaan tanah. Semua pekerja pabrik berhamburan menyelamatkan diri masing-masing. Menurut saksi mata, masih ada 4 orang terjebak di dalam pabrik itu. Dugaan sementara kebakaran terjadi karena hubungan arus pendek. Oke, kita tadi sudah membaca untuk laporannya ya. Option yang A, pabrik sandal plastik di Jakarta Utara terbakar. Nah, ini sudah jelas ya, tidak usah memilih option yang lainnya ya. Jadi jawabannya adalah A. Soal nomor 22. Perbaikan kalimat yang bercetak miring dalam laporan tersebut adalah Nah, yang bercetak miring itu yang sudah saya bold ya. Semua pekerja pabrik berhamburan menyelamatkan diri masing-masing. Untuk lebih mudahnya, saya pindahkan teksnya di atas soal. Nah,
Kalimatnya ini, semua pekerja pabrik berhamburan menyelamatkan diri masing-masing. Oke, kita cari perbaikan yang paling tepat ya. Yang A, semua pekerja pabrik berhamburan menyelamatkan diri masing-masing. Masih sama seperti yang kalimat utama ya. Itu belum ada perubahan, sudah jelas salah. B, semua para pekerja berhamburan menyelamatkan diri. Ini juga tidak tepat. Sudah semua dan menggunakan para pekerja, itu tidak efektif. Lalu yang C, para pekerja pabrik berhamburan menyelamatkan diri. Nah, ini yang paling tepat ya. Sudah tidak ada menyelamatkan diri masing-masing, sudah menyelamatkan diri itu sudah jelas menyelamatkan sendiri saja ya, tidak usah mendapatkan embel-embel masing-masing karena tidak efektif atau pemborosan kata. Ya, sudah jelas, optionnya yang benar adalah option yang C. Oke, nomor 23. Ini ada percakapan, kita cari soalnya dulu apa yang diminta. Oke, topik percakapan di atas adalah Wiwin, Bu, harga buku tulis sudah naik lagi. Ibu, bukan naik lagi, sudah melangit, Win. Santi, harga yang naik bukan buku saja, Win. Harga apa saja sekarang sudah mahal. Betul kan, Bu? Ibu, iya betul. Makanya kalian jangan boros, gunakan uang sesuai kebutuhan. Oke, topik percakapan di atas adalah A, harga buku yang mahal. B, hemat uang karena harga buku sudah mahal. C, harga barang-barang sudah mahal. D, hemat uang karena harga-harga barang sudah mahal. Oke, sudah terlihat ya. Pilihan yang tepat adalah D. Nomor 24-25. Ini ada teks bacaan. Oke, seperti biasa ya, kita langsung ke soalnya terlebih dahulu. Ringkasan bacaan di atas. Ini nomor 24. Oke, langsung saja nomor 25. Apa yang diminta ya? Kalau nomor 24 meminta ringkasan dan nomor 25 itu meminta tema bacaan di atas. Oke, kita kembali ke teks bacaan. Oke, bacaannya, banyak negara bergantung dari industri pariwisata. Industri pariwisata merupakan sumber pajak dan pendapatan kepada negara dari perusahaan yang menjual jasa kepada wisatawan. Oleh karena itu, pengembangan industri pariwisata adalah salah satu strategi yang dipakai oleh organisasi non-pemerintah untuk mempromosikan suatu wilayah. Nah, oke, ringkasan yang paling tepat adalah A. Banyak negara mendapat pajak dan pendapatan dari industri pariwisata. B. Industri pariwisata mendatangkan keuntungan bagi negara. C. Banyak negara bergantung kepada organisasi non-pemerintah. D. Banyak negara bergantung kepada industri pariwisata di wilayahnya karena mendatangkan keuntungan berupa pendapatan negara. Oke, option yang paling tepat adalah D ya. Nomor 25, tema bacaan. Bahas apa sih tadi ya? A. Industri pariwisata. B. Industri. C. Objek wisata. D. Pengembangan industri pariwisata. Dan option yang paling tepat atau jawaban yang paling tepat adalah A. Industri pariwisata. Ya, cukup 25 saja, tidak perlu banyak-banyak. Yang penting sering-sering latihan membaca soal dan insya Allah dimudahkan ya untuk mengerjakan soal ujian. Karena jika kita sering membaca soal, maka kita pun sudah terlatih untuk mengerjakan dengan teliti ya. Jadi saya mengingatkan ini sekedar latihan, jadi tidak pasti keluar dalam ujian ya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiron.